Yo, what's good? Baik lagi bareng saya Christopher di channel Kalau Saya Gadget. Dan hari ini seperti biasa kita akan mereview laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Buat kalian yang tinggal di Malang pasti tahu kalau akhir-akhir ini tuh kasus Omicron juga makin meningkat. Kemarin saya sempat sakit, terus editor dan kameramen kita Willy juga sempat sakit. Terus teman kita juga, konten kreator di TikTok, Rizky juga sempat sakit. Jadi buat kalian semua di luar sana, semoga semuanya sehat-sehat aja, jaga kondisi, jaga kesehatan ya. Oke, langsung aja. Laptop yang akan kita bahas kali ini adalah MSI GP66 Leopard. Sebenarnya kita udah pernah bahas ini, tapi yang menggunakan RTX 3060. Nah, di video itu kita sebutin bahwa dia punya SKU yang memakai RTX 3070 dan hari ini kita bakal bahas laptop tersebut. Jadi buat kalian yang udah penasaran, kita nonton B-rollnya sambil ngopi dulu. Ini dia laptopnya MSI Leopard GP6611UG dengan menggunakan prosesor gaming Intel Core i7 11800H dan dibekali juga dengan kartu grafis dedicated Nvidia GeForce RTX 3070. Dan laptop ini dibanderol dengan harga 29.999.000 hingga 30.999.000 per video ini dibuat. Dan MSI membekali laptop ini dengan garansi selama 2 tahun. Untuk desain ini masih sama dengan yang kita review dulu. Tampilannya simple aja dengan logo naga dan tamengnya MSI di bagian punggung layar. Dan ada sedikit bagian cembung di area engsel dan juga exhaust port. Serta di port belakang ini supaya nggak terlalu boring dan masih kelihatan gimmick-gimmick gamingnya. Untuk dimensi dia ada di 35,8 x 26,7 cm. Sedangkan ketebalannya di 2,3 cm. Bobotnya ada di 2,4 kg, jadi ini bukan laptop gaming yang enteng-enteng banget. Untuk bagian layarnya, dia bezelnya tipis di area kiri dan kanannya, sedangkan di atas lebih tebal sedikit dengan menyimpan modul webcam dan 2 buah mikrofon. Sedangkan untuk bezel bagian bawahnya sendiri tersisa cukup banyak ruang dan lebih tebal dengan terdapat branding MSI dengan warna hitam glossy. Kenapa lebih tebal bagian bawah? Karena dia masih menggunakan layar dengan aspek rasio 16:9. Layarnya sendiri berukuran 15,6 inch, resolusinya 2K alias QHD 2560x1440 pixel. Dan sayangnya dia masih menggunakan layar berbahan IPS level, bukan True IPS ataupun OLED ya. Untuk color gamutnya sendiri dia ada di 100% DCI-P3, jadi ini mantap banget untuk kalian gunakan main game ataupun nonton film, pastinya oke banget. Dan juga untuk editing foto maupun video. Untuk tingkat sensor layar dia ada di 270 nits waktu kita cek menggunakan software display SDR test, dan refresh rate laptop ini yang kita review ada di 165 Hz. Dan MSI GP66 Leopard ini tersedia juga dengan versi yang layarnya menggunakan resolusi Full HD tapi refresh rate-nya naik ke 240 Hz. Turun ke area palm press, keyboard dan juga touchpad-nya ini masih sama seperti yang udah kita review sebelumnya. Mungkin kalau kalian pengen cek lebih lanjut silahkan klik video card yang ada di atas. Tapi untuk komen kita sih ini backlit-nya lebih oke dibandingkan laptop MSI pada umumnya. Jadi ini good job banget karena nggak menggunakan warna backlit yang terkesan agak jadul. Selanjutnya kita ngomongin soal portnya. Di sini di kanan dia terdapat 2 buah USB Type A 3.2 Gen 1, sedangkan di sebelah kiri hanya ada 1 buah USB Type A 3.2 Gen 1 serta audio combo jack 3,5 mili. Dan sisa I/O ports-nya terdapat di belakang, di mana ada 1 buah mini display port, ada RJ45 Ethernet, HDMI, dan terakhir ada DC-in untuk power input. Dan sayangnya laptop ini nggak dibekali dengan USB Type-C seperti laptop-laptop yang udah keluar di zaman sekarang. Sekarang kita bahas soal fiturnya. Yang pertama dari segi konektivitas, dia sudah menggunakan modul Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Lalu ada beberapa shortcut di mana kalian bisa memudahkan penggunaan sehari-hari ataupun penggunaan selama gaming. Yang pertama terdapat shortcut untuk kalian menyalakan crosshair yang lebih besar ukurannya dengan menekan Function dan F6. Lalu terdapat e-shutter untuk webcam, jadi untuk keamanan lebih tinggi lagi kalian bisa menekan Function dan F4. Lalu untuk mematikan touchpad, jadi waktu kalian main game supaya nggak sengaja touchpadnya tuh kepencet sama telapak tangan bagian kiri kalian bisa menekan Function dan F3. Dan terakhir untuk menyalakan pendinginan ekstranya yaitu cooler boost, kalian bisa menekan Function dan F8. Lalu terdapat software MSI Center di mana kalian bisa mengatur segala hal terkait performance dan juga garansi dari laptop satu ini. Dan terakhir ada software SteelSeries yang mengatur soal backlit dari keyboardnya dan kalian bisa bikin preset-preset tergantung dari game tertentu yang kalian mainkan. Dan berikut adalah hasil webcam dari MSI Leopard GP66 ini. Seperti bisa kalian lihat ini 720 pixel dan 30 fps. Kualitasnya sih ya biasa-biasa aja, nggak terlalu bagus juga. Untuk pixelnya juga kelihatan nggak begitu smooth. Kita akan coba untuk shutter webcamnya Function F4.
dia langsung akan detect. We can find your camera, dan kita nyalain lagi. Nggak terlalu lama juga untuk bisa nyalain kembali webcamnya, jadi oke lah. Sekarang kita bakal bahas soal prosesornya. Kalau baju saya beda karena videonya sebenarnya udah di-tag cuman kehapus, jadi kita harus retake ulang. Untuk laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7 11800H, prosesor gaming tentunya dengan 8 core dan 16 thread. Lalu clock speednya base-nya ada di 2,3 GHz dan boost-nya untuk total di 4,2 GHz, tapi untuk single core mencapai 4,6 GHz untuk boost clock speednya. Dan menggunakan fabrikasi 10 nanometer Intel Superfin dengan electric case yang besar yaitu di 24 MB, dan TDP prosesor ini maksimum ada di 45 Watt. Lalu kita menguji performance dari prosesor ini menggunakan R15, kita dapatkan skor yang cukup tinggi yaitu di 2181 poin. Untuk R20 single core-nya di 569, sekali lagi cukup tinggi, dengan multi core-nya di 5056. Lalu kita lakukan looping sebanyak 10 kali untuk menguji konsistensinya bagaimana, dan kita dapatkan average-nya ada di 4839. Ya, konsistensinya ini sayangnya sedikit kurang baik, dimana kalian bisa lihat di grafik ini, kalau dari run kedua sampai 10, nggak ada yang tembus ke angka 5 ribuan lagi. Jadi 5000 itu cuma ada di run pertama, malah kebanyakan tuh adanya di 4700-an. Untuk temperatur sendiri dia ada di 85 derajat dan maksimum menyentuh 95 derajat. Sebenarnya ini masih di angka yang cukup aman. Lalu untuk 3D rendering menggunakan Blender dengan model 3D BMW, kita dapatkan CPU rendernya ada di 3 menit 20 detik, dan ini mantap banget, gak ditahan-tahan untuk performa CPU-nya. Ya harga 30 jutaan, kalau sampai performanya nggak bisa maksimal sih kebangetan banget ya. Selanjutnya untuk RAM, laptop ini dibekali dengan 16 GB dual channel DDR4 dengan speednya di 3200. Nanti kita akan bongkar juga apakah ini RAM-nya dua-dua menggunakan SODIMM atau satu aja yang menggunakan SODIMM. Lalu untuk storage dia dibekali dengan 1 TB SSD NVMe PCIe. Lalu kita tes menggunakan Crystal Diskmark dan kita dapatkan untuk speed rate-nya ada di 4911, sedangkan write-nya di 2398 MB per second. Ya bisa dikira-kira kalau dia pakai SSD generasi keempat, karena speednya udah sampai di 4000-an, bahkan hampir 5000. Tapi sayangnya speed rate-nya cuma terbatas di 2000-an. Jadi kalau kalian merasa kurang puas, silakan kalian bisa ganti SSD sendiri. Untuk graphic card sekarang, dia menggunakan dual graphics dengan integratednya menggunakan Intel UHD, sedangkan dedicatednya Nvidia GeForce RTX 3070, 8GB GDDR6, 256 bit dengan TGP-nya ada di 140 Watt. Lalu kita uji untuk performa dari graphic card ini. Untuk rendering menggunakan Adobe Premiere, video durasi 1 menit, 4K, cut tanpa efek dan hanya single layer. Dan laptop ini mampu mencetakkan waktu di 1 menit 23 detik. Masih di bawah ekspektasi kita karena RTX 3070 ditambah prosesor gaming harusnya bisa dapat di bawah 1 menit. Tapi ini masih cukup oke lah ya. Untuk Blender, untuk GPU rendernya kita dapatkan di 33 detik. Ya, nggak ada kata lain selain ini kenceng parah. Untuk pengujian simulasi gamingnya menggunakan 3D Mark, di modul tes time spike kita dapatkan skor di 10.330 poin, sedangkan untuk 3D Mark Fast Track di 23.080 poin. Dua-duanya ini sangat tinggi banget skornya, dan stress testnya dia lolos di 97,6%. Dengan suhu CPU-nya naik turun cukup jauh di antara 70 sampai 80 derajat, sementara CPU-nya tuh stabil di 80 sampai 81 derajat. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk info, dia mampu menduduki jajaran teratas dari list kami, dan kelihatan juga kenaikan performanya dibandingkan dengan Leopard yang sudah menggunakan RTX 3060. Jadi mantep banget. Dan buat kalian yang udah penasaran pengujian gaming realnya kayak gimana, kita udah uji di beberapa game dan berikut adalah hasilnya. Game pertama yang kita coba yaitu Dota 2 dengan setting resolusinya di 2K 2560x1440 pixel. Sedangkan grafiknya kita buat ratakan full render, dan ini kita dapatkan di kisaran 160-an FPS. Jadi benar-benar kenceng banget. Untuk suhu CPU dan GPU sendiri, keduanya stabil di 75-76 derajat, jadi nggak ada masalah. Dan untuk loadnya bisa dibilang sangat ringan, dimana untuk CPU dia cuma di 20%, sedangkan GPU-nya di bawah 60%. CSGO dengan resolusinya di 2K 2560x1440 dengan setting grafiknya kita buat di very high, dan kita dapatkan untuk FPS-nya ada di kisaran 200 sampai kadang bisa menyentuh 300 kalau scene-nya lagi ringan banget. Jadi ya ini lancar banget. Sekali lagi, kali ini untuk GPU-nya dia naik persentase penggunaannya di sekitar 70-an persen. Tapi suhu sendiri masih aman, masih ada di kisaran 73 sampai 77-an rata-ratanya, kadang-kadang bisa naik ke 80.
Lanjut ke Valorant dengan setting resolusi tetap di 2K 2560 x 1440. Sedangkan untuk grafiknya kita buat di paling mentok kiri alias hanya Valorant, dan kita dapatkan FPS-nya ada di kisaran 170 sampai 180-an FPS. NFS Hit dengan setting resolusi 2K dan grafiknya ada di Ultra, kali ini kita bisa dapatkan di kisaran 60 FPS ke atas, bahkan kadang sampai tembus 80 FPS. Cuman untuk GPU-nya sendiri kalian bisa lihat dia kepakai di sekitar 97 sampai 98%. Jadi emang sangat menguras grafik banget. Sedangkan suhu CPU dan GPU kali ini juga naik di kisaran 80, bahkan CPU-nya sampai tembus di 93 derajat Celcius. Jadi ini memang benar-benar panas ya. Kita coba di game AAA kali ini yaitu Assassin's Creed Valhalla, dan untuk game satu ini kita harus nyalain cooler boost karena pengalaman kemarin waktu kita mainin di menu aja dia udah nge-freeze ya. Untuk di settingan cooler boost ini dengan setting resolusi 2K dan setting grafiknya kita buat di Ultra, kita bisa dapatkan di kisaran 60-an FPS ke atas. Kalau MS Afterburn-nya dimatiin harusnya bisa dapat sekitar 70-an FPS ya. Coba kita matiin cooler boostnya. Kali ini kita lihat apakah FPS-nya akan turun. Function F8. Iya, dia turun ke 50-an FPS paling rendahnya. Tapi tetap masih lancar aja sih sebenarnya. Karena udah pakai RTX 3070 ya. Jadi mainin game AAA yang cukup berat kayak Assassin's Creed Valhalla ini tentunya lancar-lancar aja. Dan untuk GPU-nya sendiri dia kepakai di sekitar 96 sampai 98%. Game AAA selanjutnya yaitu Far Cry 6. Untuk setting resolusi di 2K dan setting grafiknya di Ultra, kualitas grafiknya kita bisa dapatkan di 70-an FPS. Jadi ini sekali lagi lancar banget, gak ada kendala. Untuk GPU sekali lagi dia kepakai cukup banyak yaitu di sekitar 99%. Sedangkan CPU-nya sendiri masih aman banget di kisaran 30-40%, dan suhunya kali ini dia balik ke 70-an derajat. Jadi ini masih termasuk adem untuk mainin game AAA satu ini. Dan game terakhir kali ini kita coba ngerunning di benchmarknya Shadow of the Tomb Raider. Untuk setting resolusinya tetap di 2K, lalu setting grafiknya ada di highest, terus tekstur di ultra, dan DLSS kita buat di quality setting. Dan kita dapatkan FPS-nya di kisaran 100 sampai hampir 110 FPS. Dan ini lancar banget sekali lagi. Untuk suhu CPU-nya dia ada di 87 derajat, jadi cukup tinggi, dan GPU-nya ada di 79 derajat. Dan catatan terakhir, waktu selama kita nyobain main game ini sebenarnya nggak ada masalah sama sekali di bagian keyboardnya, cuman berasa anget aja, jadi nggak mengganggu. Cuman bagian atas dari tray keyboardnya itu berasa panas, apalagi karena dia menggunakan material logam ya, jadi panasnya lebih mudah meresap ke logam ini. Jadi harus cukup hati-hati supaya kalian nggak kaget waktu megang bagian atas itu. Ini adalah bagian dalam dari MSI Leopard GP66 ini kita dibongkar. Untuk kulit sistemnya sendiri bisa dilihat ada dua buah fan dengan banyak heat pipe, serta beberapa metal blocking untuk membantu pendinginan CPU dan GPU-nya. Lalu terdapat dua buah slot SODIMM untuk RAM-nya, dan dua-duanya terisi, artinya kalian bisa upgrade keduanya ini hingga maksimal di 64 GB. Dan untuk SSD sendiri, dia menggunakan slot M.2 dan terdapat dua buah slot M.2, yang satu udah terpasang 1 tera dan satu lagi masih kosong, jadi kalian bisa upgrade hingga maksimum 2 tera. Untuk baterai yang terakhir dia menggunakan kapasitas 4280 mAh dengan 65 Wh. Untuk pengujian baterai menggunakan PC Max 10 Modern Office kita hanya mendapatkan di hampir 3 jam. Kita nggak tahu apa yang salah, padahal kita udah setting mode powernya di balance. Lalu WiFi kita matikan, tingkat kecilan layar di 50%, serta mode baterai kita buat di Better Battery Life. Dan kita cuma dapat hampir 3 jam. Apakah harus dikalibrasi dulu? Kita nggak tahu. Buat kalian yang udah pernah nyoba dan dapatkan hasil yang lebih baik daripada ini, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar dan lengkapi penjelasan kita ya. MSI emang jagonya bikin laptop gaming karena emang udah ada di DNA mereka dari awal, dan seri Leopard yang kita review kali ini berhasil juga mendapatkan kenaikan performa yang nyata dibandingkan versi yang RTX 3060 kemarin. Dan kalau dilihat dari hasil pengujiannya untuk rendering video dan juga untuk 3D, ini laptop yang sangat powerful dan bisa diandalkan untuk produktivitas di bidang kreatif, dan kalau mau dipakai anak teknik juga nggak ada yang jadi masalah.
Kalau ada kekurangan mungkin ada di bagian layar yang belum IPS, terus I/O ports yang cuman kurang USB Type-C, serta pendinginnya yang harusnya bisa lebih maksimal lagi. Jadi kesimpulannya untuk desain kita berikan skor 8, untuk fitur di 7 dan performa 8,5. Sekian video review kali ini, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa kalau kalian suka silahkan tinggalkan like dan juga subscribe ke channel Kalosa Gadget untuk membantu kita lebih berkembang lagi. Semua link sosial media kita terdapat di kolom deskripsi, jangan lupa kalian cek karena di sana bakal ada info-info menarik tentunya yang akan diupdate setiap harinya. Dan segitu aja, saya Christopher. See you on the next video.